Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Lanjut dengan tema Pengantar Beton Prategang. Beberapa acuan atau referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah Struktur Beton Lanjut pada tema Beton Prategang. Yang pertama adalah SNI 2847 2019. Kemudian SNI 2052 tahun 2017 dan juga mata kuliah yang kita sumberkan dari Dr. Joko Sulistyo di UGM. Kemudian ada buku tentang Pre-Stress Concrete, A Fundamental Approach, karangan Edward Navi. Kemudian ada Pre-Stress Concrete with Emphasis on Partial Pre-Stressing. Ini buku karangan Warner Dalvalkos. Kemudian juga ada Design of Pre-Stress Concrete. Ini karangan Gilbert dan Michelbrod. Dan juga yang terakhir ada Pre-Stress Concrete Structure, ini karangan Colin and Michel. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang materi pengantar beton prategang, perlu kita ketahui bahwa perilaku struktur seperti pada gambar di sini, apabila ada suatu balok, bisa terbuat dari baja, kayu, ataupun beton yang belum retak dengan dua tumpuan yang sederhana, seperti gambar ini, mempunyai beban yang bekerja beban merata. Apabila material yang menggunakan bahan homogen elastik akibat beban luar yang ada dengan beban terbagi merata, maka akan timbul tegangan-tegangan yang membentuk gaya-gaya dalam untuk mengimbangi beban luar tersebut. Nah, ini di sebelah kanannya, atau saya arsir dengan lingkaran hijau, ini bisa dilihat distribusi tegangan yang terjadi pada sebuah balok sederhana tersebut. Pada perilaku struktur, seperti pada gambar ini, ketika balok mendapatkan tegangan yang maksimal di sisi atas dan sisi bawahnya, seperti pada slide yang sebelumnya tadi, maka akan terjadi sebuah keretakan, di mana keretakan itu akan dimulai dari sisi bagian luar. Dan di sini dimulai dari bagian bawah. Kenapa di bagian bawah? Karena akibat beban yang bekerja di bagian atas secara merata, maka tegangan yang terjadi pada bagian bawah adalah tegangan tarik. Nah, pada balok beton tanpa tulangan, jika tegangan tarik yang terjadi melampaui kuat tarik izin beton, maka akan terjadi retak yang secara cepat merambat ke atas dari bawah sampai atas, sehingga terjadi patahan secara tiba-tiba atau suddenly occurred crack. Setelah kita memahami perilaku lentur dari sebuah balok yang menggunakan material beton tanpa menggunakan baja, maka kita akan singgung dulu di sini bagian dari beton prategang, di mana beton prategang itu terdiri dari yang pertama adalah beton. Ini ada beton di sini. Kemudian yang kedua adalah baja prategang yang ada di dalam selongsong ducting. Nih, jadi bajanya. Ini kan beton, kemudian ini elemen bajanya. Nah, baja itu nanti akan diberikan angkur mati pada ujung sebelah kiri, dan kemudian ada angkur hidup pada ujung sebelah kanan. Nah, pada baja prategang itu diberikan gaya sebesar P. Nah, gaya yang bekerja sebesar P, sehingga pada tali baja atau tendonnya itu bekerja gaya tarik sebesar P. Nah, pada betonnya, material beton itu juga bekerja gaya desak sebesar P, akibat dari penarikan baja yang sudah dilakukan. Sehingga dalam keadaan tersebut bisa berperilaku seimbang antara gaya tarik baja dengan gaya desak pada beton. Dan efek yang ditimbulkan di sini adalah ada suatu perpendekan pada beton. Jadi ada beton yang memendek, nanti akan masuk dalam kriteria desain di dalam beton prategang. Nah, ini sekilas tentang bagian dari beton prategang yang menjadi sebab nanti kriteria beton itu yang dipakai seperti apa, yaitu yang akan kita jelaskan pada slide di berikutnya. Untuk kebutuhan material yang digunakan pada beton prategang, ini membutuhkan mutu yang tinggi. Ya. Mengapa? Ini dikarenakan
Untuk beton prategang diperlukan beton dan baja tendon mutu tinggi. Nah, ini ada penjelasan yang pertama dulu. Pada baja tendon, mutu tinggi digunakan untuk mengakomodir. Jadi, untuk mengakomodasi adanya susut dan rayapan beton. Ini regangan akibat susut dan rayapan atau rangka dapat mencapai sekitar 2 kali 10 pangkat min 3 atau 0,002 bahkan lebih dari itu. Seperti pada gambar ini, rekan-rekan bisa melihat perbedaan tegangan yang terjadi dan perbedaan regangan yang terjadi. Yang pertama dulu, bagian bawah itu ada baja tulangan biasa dengan nilainya E, modulus elastisnya standar 200.000 MPa, tetapi di sini mempunyai nilai tegangan sebesar 400 MPa. Ini ada 400 MPa di sini. Nah, teman-teman bisa melihat. Kemudian yang kedua, itu ada baja prategang dengan nilai modulus elastis yang juga hampir sama, 195 sampai 200.000 MPa, tetapi dia mempunyai mutu yang sangat tinggi, bahkan sampai nilainya itu adalah 1.500 MPa. Dan di sini teman-teman bisa melihat regangan akibat susut dan rayapan beton itu ketika berada pada posisi tulangan baja biasa, dia sudah mencapai pada daerah yang leleh. Tetapi untuk baja prategang, dia masih dalam kondisi elastis. Inilah yang terakomodir dan menjadi perbedaan pada baja mutu tinggi dan baja mutu rendah. Selanjutnya, untuk material berikutnya adalah beton, di mana betonnya itu membutuhkan beton yang mutu tinggi. Itu disebabkan yang pertama karena regangan susut dan rayapan yang kecil sehingga ada loss of pre-stress akibat dua komponen tersebut. Jadi ada loss of pre-stress atau kehilangan dari tegangan yang ada. Kemudian yang kedua, kuat desak awal yang cukup tinggi itu nanti mampu menahan desak pada daerah pengangkuran tendon. Jadi ada angkur mati dan angkur hidup sesuai deskripsi pada slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita bisa melihat adanya klasifikasi dari jenis-jenis beton prategang. Jadi teman-teman bisa melihat dengan jelas di sini ada beberapa kriteria. Jadi beton prategang dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis sesuai dengan kondisi-kondisi berdasarkan ini yang pertama dulu. Satu adalah waktu penarikan baja prategang. Nanti ada pra penarikan atau disebut sebagai pre-tension. Kemudian yang kedua itu ada penarikan purna atau pasca tarik yang lazim disebut sebagai post tension. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi jenis berdasarkan ada tidaknya lekatan antara baja prategang dan beton. Jadi tendon yang dipasang itu nanti ada kalanya dia melekat dengan beton, yaitu disebut sebagai bonded atau growted. Kemudian bisa jadi dia itu tidak ada lekatan antara tendon dengan beton, itu tanpa ada lekatan atau disebut sebagai unbonded, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga itu jenis-jenis beton prategang yang klasifikasinya itu terhadap letak baja prategangnya, di mana baja prategang itu kadang-kadang berada di dalam elemen beton atau lazim disebut sebagai internal pre-stressing, atau juga di situ posisinya di luar daripada struktur betonnya kan gitu. Posisinya ada di luar sehingga di situ disebut sebagai external pre-stressing. Nah, kemudian yang terakhir ini yang nomor 4, teman-teman bisa melihat. Jadi jenis-jenis beton prategang itu berdasarkan klasifikasi derajat penegangannya. Nanti ada full pre-stressing dan juga ada partial pre-stressing secara langsung atau secara bertahap. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pendetalan tema pengantar struktur beton prategang pada slide selanjutnya. Nah, pada klasifikasi beton prategang terhadap waktu penarikan baja prategang, itu yang pertama, di sini ada pra penarikan atau pre-tension atau pre-tension kan gitu. Jadi baja prategang itu ditarik kemudian diangkurkan pada blok-blok pengangkuran. Jadi pada baja prategang terjadi tegangan sebesar P0 sama dengan P per A. Ini konsepnya seperti itu. Jadi dapat dilihat, jadi tendonnya ini ditarik dulu. Nah, kemudian setelah tendonnya ditarik, baru dilakukan pengecoran. Jadi beton dicor dan dirawat keras sampai dengan mencapai kekuatan tertentu. Jadi FCI itu sebagai kuat tekan awalnya.
ketika terjadi lekatan kuat antara baja prategang dengan beton di sekitarnya. Jadi bajanya ditarik dulu, setelah baja ditarik baru beton dituangkan. Nah, setelah mencapai kondisi inisial atau FCI tertentu, baru kemudian anggornya itu dipasang dan dimatikan. Nah, pada tahap yang pertama tadi, tendon ditarik, diberikan tegangan, kemudian tahap yang kedua beton dilakukan pengecoran, kemudian masuk pada tahap 3, yaitu adalah angker penahan gaya prategang pada blok-blok pengangkeran itu dilepas. Jadi angkornya itu dilepas. Ya, ini yang dilepas yang di sini. Ini dilepas, kemudian ini juga dilepas. Hal itu mengakibatkan adanya gaya tarik yang terjadi pada tendon sehingga mengakibatkan beton mengalami tegangan tekan. Nah, akibatnya yang pertama ini, beton memendek, masih dalam keadaan elastis karena masih awal ya, sehingga lazim disebut di sini sebagai istilah elastic shortening atau perpendekan elastik. Kemudian yang kedua, gaya tarik pada baja prategang dan gaya desak yang ditransfer kepada beton sedikit berkurang menjadi PI. Nah, akibat adanya gesekan tadi. Nah, kemudian terjadi tegangan desak pada beton. Itu muncul tegangan yang berperilaku desak akibat adanya tarikan dari baja tendon. Pada kesimpulannya, dari elemen struktur beton prategang pretension, ini dapat disimpulkan pada sistem prapenarikan atau pretension, 1. Baja prategang ditarik atau ditegangkan sebelum beton dicor. Kemudian yang kedua, transfer gaya prategang dari baja prategang ke beton terjadi melalui lekatan antara baja prategang dengan beton di sekitarnya. Jadi akibat adanya lekatan atau bonding. Nah, jenis struktur beton prategang dengan sistem penarikan ini kurang sesuai untuk cor di tempat karena ditegangkan dulu baru dicor. Sehingga biasanya digunakan untuk elemen-elemen yang dibuat di pabrik ya secara massal banyak seperti plat lantai dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya sistem ini cocok untuk beton pracetak yang fabrikasi atau diproduksi secara massal. Nah, ini adalah contoh struktur beton prategang kategori pretension. Jadi kalau kita lihat di sini, itu tendonnya ditegangkan dulu, kemudian setelah itu baru dilakukan pengecoran, seperti pada segmen yang ini. Yang pertama tendonnya ditegangkan, kemudian dilakukan pengecoran, setelah itu dilakukan pemisahan seperti pada elemen sebelah kanan. Ini adalah gambar dari hollow core slab atau HCS yang menggunakan sistem pre-stress. Nah, contoh lain untuk struktur beton prategang yang pretension itu biasanya yang dicetak adalah salah satu contoh yang ada di sini, sebelah kanan dan sebelah kiri, ini proses pencetakannya. Ini adalah bantalan rel kereta api, di mana secara segmental ditarik dulu, kemudian dicor, dan kemudian setelah itu dipisahkan menjadi sebuah hasil produk yang dibuat secara massal. Selanjutnya, untuk beton prategang, kategori terhadap waktu penarikan baja prategang. Yang kedua itu ada beton dengan istilah pasca tarik atau post tension. Nah, ini yang perlu kita ketahui di sini. Tahapan pekerjaan yang pertama itu dipasang atau dirangkai. Maksudnya begini, begasting itu, kemudian tulangan non prategang, kemudian selubung tendon atau ducting dengan strand, dan sistem angkurnya, baik hidup maupun angkur yang mati, itu semuanya sudah terpasang dulu. Nah, sehingga tendon dapat bergerak bebas di dalam ducting. Jadi semuanya terpasang dulu, setelah itu baru dilakukan pengecoran. Pada poin yang kedua, beton dicor dan dirawat keras sampai dengan mencapai kekuatan tertentu. Sehingga setelah dipasang begasting, kemudian tendon, kemudian pengangkuran, selanjutnya dilakukan pengecoran pada beton dan dirawat pada kondisi kuat tekan inisial atau kuat tekan awal yang diinginkan. Nah, setelah itu pada tahapan yang ketiga, setelah beton mencapai kekuatan inisial yang diinginkan, sudah ada ketentuannya, maka
baja prategang itu ditarik atau ditegangkan dan diangkur terhadap beton itu sendiri, sehingga terjadi transfer gaya prategang dari baja prategang melalui sistem pengangkurannya. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Jadi teman-teman bisa melihat, mungkin kalau diperjelas di sini, kalau kita menggunakan baja, ya, tendonnya tadi kita tarik, ya, ditarik dengan gaya P, kemudian setelah itu angkurnya dilepas, maka nanti akan terjadi gaya desak pada beton. Sehingga akibatnya beton memendek. Jadi ada elastic shortening dalam keadaan yang masih elastis. Kemudian pada baja prategang terdapat gaya tarik sebesar PI, itu gaya inisial atau awal. Dengan tegangannya adalah tegangan PI. Jadi tegangannya juga tegangan inisial. Nah, terjadi tegangan desak pada beton sebesar tegangan CI atau inisial konkret. Nah, ini ilustrasinya ada gambar yang ada di bawah ini. Jadi pada beton PI desak, sehingga betonnya itu terdesak akibat lekatan, akibat penegangan yang terjadi pada tendon. Akibat adanya gaya penegangan ini sebesar PI, maka itu akan menjadi mengakibatkan beton itu mengalami desakan. Nah, dari penjelasan tersebut, dari penjelasan tentang beton prategang pasca tarik, itu memberikan kesimpulan yang pertama, ini pada sistem pasca tarik atau post tension, itu baja prategang ditarik atau ditegangkan setelah beton dicor dan mengeras. Mengerasnya itu di sini maksudnya adalah mencapai kondisi inisial, kemudian diangkur terhadap beton itu sendiri, sehingga nanti menjadi gaya pre-stressnya. 2. Transfer gaya prategang dari baja prategang kepada beton itu terjadi melalui sistem pengangkurannya. Jadi bukan lewat lekatan, tapi melalui sistem pengangkuran baja prategang. Jadi ada angkar mati dan juga angkar hidup. Nah, jenis struktur beton ini dapat digunakan untuk cor di tempat maupun pracetak. Nah, opsionalnya untuk lubang ducting yang telah terisi baja prategang itu bisa diinjeksi atau digrotting dengan pasta semen, itu disebut sebagai bonded tendon, atau dibiarkan kosong. Biarkan kosong dengan pelindung terhadap korupsi. Itu disebut sebagai unbonded. Jadi strength-nya itu tidak ada lekatan antara tendon dengan betonnya. Nah, selanjutnya adalah proses penarikan baja prategang pada sistem post tensioning. Yang pertama ini silahkan dilihat pada gambar. Ini teman-teman bisa melihat. Ini adalah tahap persiapan, di mana setelah acuan dibuka tendon itu siap untuk ditarik. Jadi ketika acuannya ini dibuka, tendon siap ditarik dengan pemasangan kepala angkur. Ini dimasukkan kepala angkurnya di sini. Kemudian dilakukan pemasangan dongkrak. Dongkrak ini akan digunakan untuk memberikan tegangan yang sudah bisa terukur di situ, sesuai dengan kebutuhan tegangan yang ada pada data desainnya. Nah, selanjutnya pada proses pembuatan dari balok prategan itu adalah penarikan, kemudian pengancingan baji dan pekerjaan akhir. Di mana pada penarikan ini dongkrak hidrolik, ya, jadi dongkrak hidrolik yang ada di sini, ya, kita bisa menggunakan gambarnya ada di sini, ya, itu ditarik dua arah, ya, digerakkan dengan tenaga listrik. Jadi benar-benar terukur tekanan alat ukur dan langkah kerja torak dicatat. Jadi tegangan itu diberikan sesuai dengan data desain. Nah, setelah diberikan sesuai dengan data desain, maka dilakukan pengancingan baji. Bajinya dipasang, kemudian dikancing, sehingga tinggal pekerjaan akhirnya. Dongkrak dilepas, sisa kawat dipotong, kemudian dilakukan injektor adukan yang encar di sini. Nah, kemudian bagian-bagian di sini itu diplaster, sehingga bentuknya menjadi rapi dan terlindungi. Nah, sebagai ilustrasi untuk penarikan baja prategang, silahkan lihat video-video yang ada di sini. Nah, ini adalah pemasangan formworknya, kemudian ini adalah pemasangan daripada tulangannya. Jadi tulangan alas melentur dan geser semuanya dipasang, kemudian setelah itu, nah, ini bisa dilihat teman-teman.
Nah, itu adalah Step selongsong 6. Push strand into ducting. duct and Nah, install kemudian di anchor dalamnya with itu spiral diberikan reinforcement. baja tendon yang Step nantinya akan 7. ditarik Complete install of menggunakan every dongkrak. tendon. Step 8. Complete side formwork. Step 9. Complete end of formwork. Step 10. Concreting. Nah, setelah baja dicor mencapai pada kondisi Step 11. RCI Install tertentu, anchor head and nah weight. ini ankornya dipasang. Step Jadi 12. bajanya dipasang, dongkraknya masuk, kemudian dilakukan Step 13. penegangan. Cutting Setelah end of itu strand. dilakukan pemotongan Step dari 14. sisa-sisa Install bajanya anchor grout dan cap. dipasang pelindung. Step 15. Grouting. Diberikan injeksi dari grouting yang ada sehingga nanti terhindar dari korosi. Step 16. Remove grout cap. Nah, selanjutnya ini adalah contoh aplikasi untuk bangunan gedung. Silakan disimak. Jadi pemasangan scaffolding, setelah scaffolding selesai, kemudian backcasting dipasang, kemudian ada penulangan di bagian atasnya. Ya, Step 2. nanti Placing ada of bottom reinforcement. reinforcement Step atau 3. Fixing penulangan. of bar shaft Kemudian for untuk force tension tempat tendon. pengaturannya, setelah Step 4. terpasang, maka Placing kabel post dan tension selongsongnya itu tendon. bisa ditaruh. Dan kemudian ditutup dengan Step 5. Fixing anchorage tulangan. clustering reinforcement. Step 6. Placing of top reinforcement. Step 7. Placing anchorage pocket formwork and grout weight. Step 8. Fixing slab edge formwork with pocket formwork. Step 9. Nah, setelah selesai instalasi semuanya, baru dilakukan pengecoran. Step 10. Nah, pengecoran Remove selesai formwork. dan beton mencapai pada kekuatan Step inisial, 11. baru Remove bisa pocket dilakukan formwork. Step 12. suatu Placing penegangan. anchor Jadi head and dimasukkan weight in bajanya, position. kemudian ditegangkan Step dengan 13. menggunakan Stressing. alat hidroliksnya. Step 14. Cutting end of strand. Step Setelah itu 15. pemotongan Capping tulangan stressing sisa dan reset kemudian with cement mortar. dilakukan plaster. Step 16. Grouting. Nah, ini dengan menggunakan grouting. Step 17. Repeat for next 4 slab. Nah, sekilas seperti ini untuk bangunan gedung. Teman-teman nanti bisa searching di video-video yang lain. Selanjutnya, berdasarkan lekatan antara baja prategang dengan beton, itu struktur beton prategang itu dikategorikan menjadi kategori dengan lekatan atau bonded. Jadi baja prategang itu menyatu dengan beton di sekitarnya sehingga tidak terjadi geseran atau slip. Ini yang pertama. Jadi pada sistem pre-tensioning, jadi otomatis terdapat keadaan bonded tendon. Kemudian pada sistem post-tensioning atau post-tensioning itu ditegangkan setelah dicor. Itu keadaan bonded tendon hanya terjadi jika rongga di dalam ducting di sela-sela baja prategang itu diinjeksi dengan pasta semen. Jadi silahkan disimak dengan perbedaan ini. Jadi teman-teman bisa membedakan. Nah, selanjutnya yang menggunakan sistem tanpa lekatan atau unbonded. Jadi pada prategang itu dapat bergerak atau bergeser, bahkan ada sliding di dalam ductingnya. Hal ini terjadi hanya pada sistem post-tensioning, di mana setelah penegangan tendon, rongga di dalam ducting itu tidak diberikan injeksi. Jadi tidak diberikan cairan pasta, sehingga strand masih bisa bergerak bebas di dalamnya. Nah, ini
perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya korosi pada baja prategang, sehingga rongga diisi oleh bahan Vaseline. Ini deskripsinya ada di sini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah balok betonnya, ya, balok beton. Kemudian ini yang ada di sini, ini adalah tendonnya. Jadi ada ducting, baja prategang, kemudian rongga diisi bahan pakai Vaseline atau fat. Nah, pada sistem unbonded ini umumnya digunakan jenis monostrand, jadi dengan strand tunggal. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, itu kategorinya didasarkan kepada letak baja prategang. Yang pertama itu ada istilah disebut sebagai internal pre-stressing, atau tendon baja prategang itu berada di dalam penampang beton prategang, jadi embedded dan dilingkupi oleh beton sekelilingnya. Nah, ini pada poin di sini, ini tendonnya itu berada di dalam. Nah, intinya adalah tendonnya berada di dalam dari elemen strukturalnya. Semuanya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada external pre-stressing. Jadi tendon baja prategang berada di luar penampang beton. Secara real, ini akan saya jelaskan di slide. Nah, inilah contoh real dari sebuah struktur beton prategang yang menggunakan external pre-stressing. Jadi kabelnya itu berada di luar. Di dalam sini itu ada rongga yang besar. Ini biasanya adalah contoh dari jembatan menggunakan box girder bridge yang menggunakan external pre-stressing. Jadi kelihatan semua ini. Ini adalah baja-baja prategang yang digunakan. Jadi ini prategang yang digunakan. Dan ini bermanfaat ketika terjadi evaluasi terhadap tegangan baja. Ini bisa dilakukan dengan mudah. Juga pengamatan-pengamatan korosi juga bisa dilakukan dengan mudah. Karena terjadi yang disampaikan tadi, ada istilah loss of pre-stress atau kehilangan tegangan, maka juga bisa dilakukan monitoring dengan lebih mudah daripada yang menggunakan internal pre-stressing. Nah, caranya adalah dengan biasanya menggunakan metode vibrasi, yaitu memanfaatkan getaran untuk mendeteksi tegangan-tegangan yang ada pada seling-seling atau baja prategang yang digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa searching dengan lebih lanjut tentang metode evaluasi atau structural health monitoring di situ, menggunakan kategori metode vibrasi untuk estimasi gaya aksial pada baja prategang. Nah, untuk kategori yang keempat itu didasarkan pada derajat peregangannya. Yang pertama, itu ada istilah namanya full pre-stressing. Nah, ini pada keadaan batas layan, akibat gaya prategang dan beban-beban yang bekerja, pada beton tidak terjadi tegangan tarik yang melampaui tegangan tarik yang diizinkan. Kalau di SNI itu 0,5 Fj aksen. Jadi tegangan izin sama dengan 0,5 akar Fj aksen. Itu kalau lebih kecil dari modulus of rupture beton, jadi penampang beton tidak retak. Itu adalah tujuannya. Sehingga dengan ini ada keuntungan dengan menggunakan model full pre-stressing. Selanjutnya, untuk partial pre-stressing, ini poin yang kedua, pada keadaan batas layan, akibat gaya prategang dan beban-beban yang bekerja, tegangan tarik yang terjadi pada beton dibatasi dan tidak boleh melampaui tegangan tarik yang diizinkan. Jadi tidak boleh melampaui Fj aksennya. Selain itu harus terpenuhi syarat batas lendutan dan lebar tak. Jadi tegangan izin itu Fj aksennya itu akar Fj aksen lebih besar dari modulus of rupture beton, besar 0,63 Fj aksen. Jadi penampang beton ini dapat terjadi retak karena tegangan izinnya lebih besar dari modulus of rupture. Nah, di sini juga disampaikan bahwa lebar retak pada struktur beton prategang parsial ini dibatasi lebih ketat dibandingkan struktur beton bertulang. Tujuannya adalah untuk mengendalikan retak yang terjadi dan juga untuk meningkatkan kuat batas. Nah, ini digunakan baja yang non-prategang. Nah, jenis struktur yang seperti ini menggunakan partial pre-stressing ini cocok digunakan untuk struktur yang beban hidupnya itu bekerja, ya, beban hidup yang bekerja itu lebih besar daripada beban matinya. Demikian teman-teman diskusi singkat mengenai pengantar beton prategang terhadap
jenis dan tipe struktur tanpa tegang berdasarkan beberapa kondisi. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.